Wa inna Ilyasa, sesungguhnya Ilyas laminal mursalin, sungguh termasuk salah satu dari orang yang diutus. Idh qala liqaumihi, ketika ia berkata kepada kaumnya, ala tattaqun, tidakkah kalian mau bertakwa? Atad'una ba'lan, apakah pantas kalian anggap ba'lan itu sebagai Tuhan? Wa tadharuna ahsanal khaliqin, dan kalian tinggalkan Tuhan sebaik-baik pencipta. Allah, yaitu Allah, Rabbakum, yang mengurus kalian, wa rabba abaikumul awwalin, dan yang mengurus, yang mengatur nenek moyang kalian yang dahulu. Fakadzabuhu, lalu mereka mendustakan kepada Ilyas. Fa innahum lamuhdharun, sesungguhnya mereka sungguh akan dihadirkan di neraka. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan, yang dibersihkan. Wa tarakna alaihi, dan kami tinggalkan bagi Ilyas fil akhirina, doa orang-orang yang terkemudian. Salamun ala Ilyasin, semoga kesejahteraan bagi keluarga Ilyas. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, karena ia itu termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Inilah kisah berikutnya, yaitu kisah yang keempat dari kisah-kisah yang termaktub pada surat ini. Dan maksud Allah mencantumkan peristiwa dan kisah Ilyas tidak ada lain adalah bagaimana kesungguhan Nabi Ilyas, salah satu dari nabi-nabi yang diutus dari Bani Israel, dalam berdakwah kepada tauhid dan memberantas kemusyrikan serta beribadah kepada patung-patung yang mereka bikin sendiri. Sebagaimana Nabi Nuh, sebagaimana juga Ibrahim, Musa dan Harun, Ilyas itu adalah salah satu di antara nabi yang diutus pula. Lengkapnya Ilyas ini adalah Ilyas bin Yasin bin Finhas bin Izar bin Harun bin Imran. Harun itu saudaranya Musa. Harun bin Imran, Musa juga bin Imran. Dan Allah mengutus kepada Ilyas, kepada Bani Israel, sementara Bani Israel yang pada saat itu berada di Ba'labak, sehingga Tuhan yang mereka ciptakan itu bernama Baal. Baal itu adalah Tuhan yang mereka ciptakan, yang mereka bikin, itu min dhahabin, dari emas, ya. Atakburuna ba'lan wa huwa ismun li sonamin min dhahabin. Baal itu adalah sebutan atau nama Tuhan yang dibikin dari emas. Nya ari emasna tiasa diciwit teu ku urang, tuluy tiasa diical mah aya mangpaatna. Ari kitu mah ditingali wungkul moal aya mangpaatna. Kana li ahli Ba'labak,
wa bihi sumyal balad aidan mudhafan ila bakbi fi Lubnan, katanya di sekitar Libanon yang pada akhir-akhir ini terjadi ledakan. Jadi di zaman Nuh ada berhala yang disembah, yaitu bernama Wadda, Suwa. Di zaman Ilyas, Baal. Di zaman jahiliyah itu banyak sekali. Di antara yang besar itu adalah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Itu adalah patung-patung, ada yang terbikin dari batu sebagaimana candi-candi di kita. Ada juga yang dibikin dari kayu, ada juga yang lukisan-lukisan. Itu bermacam-macam. Mungkin ada latar belakang, ada Baal, ada Wadda, ada Suwa, ada Hubal, ada Manat. Mereka itu adalah patung-patung yang sama sekali tidak pernah mengenalkan dan tidak pernah tahu bahwa dirinya itu adalah Hubal, Uzza, Lata, Manat. Mereka itu tidak tahu. Innama sammaitumuha antum wa aba'ukum. Kalian saja yang memberi nama. Mereka sendiri tidak pernah menyadari bahwa dirinya itu ada namanya. Jika patung itu tahu bahwa dirinya itu bernama anu, bukan juga patung. Saya cenah ngaran teh abdi cenah Lata cenah kitu. Abdi Uzza, Lata dan Uzza. Dia tidak menyadari, tidak mengenal dirinya itu bernama Lata dan Uzza. Disebut Lata dan Uzza itu innama sammaitumuha antum wa aba'ukum. Anda dan nenek moyang Anda saja yang mengatasnamakan atau yang menamakan, menciptakan bahwa dia itu adalah Lata, dia itu Uzza, dia itu Manat. Inilah kisah Ilyas. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Sesungguhnya Ilyas itu adalah ahadu anbiya Bani Israil, salah satu di antara nabi-nabi yang dikirim kepada Bani Israil. Arsala ursila ila qaumin fi Ba'labak. Diutus kepada satu kaum, yaitu kaum Ba'labak. Idh qala liqaumihi ala tattaqun. Semua nabi sama, mengajak untuk menyembah kepada Allah. Mereka itu memerintahkan agar ani'budullaha wajtanibut taghuta. Mereka menyuruh untuk menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut. Semua nabi itu demikian. Tapi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak akan mengutus lagi nabi. Kalau tidak ada barisan, tidak ada gerakan dakwah yang diciptakan oleh kita, oleh siapa lagi? Menunggu Nabi tidak akan ada kunjung datang. Menunggu Rasul, Rasul sudah tutup. Tidak ada lagi yang akan melanjutkan dakwah kecuali ya kita sendiri. Dan bagaimana cara berdakwah kepada orang-orang yang sekarang ini? Tentu ada strategi dakwah tersendiri. Lalu sasaran dakwah kita ini kemana? Apakah kepada orang-orang yang ada di pedalaman, atau juga bagaimana kita mendakwahi kaum milenial yang sekarang ini sudah mengenal ya Zoom, mengenal live streaming. Dulu tidak ada live streaming seperti ini. Nabi tidak pernah
kuliah subuh dengan perangkat teknologi seperti ini. Ini sampai ditonton di London ini. Putranya Pak Haji Wahid itu sengaja jam segini belum tidur, padahal ini sudah waktunya tidur. Jam 12:30 malam ini, dini hari. Tapi hoyong ninggal cenah di Husnul. Ka Husnul teh jiga nu caket we. Ta London paling dinyata. Aduh, padahal dari sini itu ya berapa pakai pesawat itu berapa jam ke Turki saja 14 jam, apalagi ini paling dituan Turki. Ya, paling dituan Turki. Ya, itulah dunia ini seakan seperti ya dekat sekali. Orang sekarang pergi jalan-jalan sudah bukan lagi di dunia jalan-jalan. Sekarang ada taksi olang-alik keluar angkasa. Kalau jalan-jalan masih kene di dunia nih, ya di bumi kene eta mah teu kalabat jalan-jalan. Jadi sekarang itu orang jalan-jalan itu keluar angkasa. Berapa hari di sana? 8 hari. Nanaonan cenah gituan nyaepkeun artos we kumaha deui. Kunaon deui atuh dai. Kalau masih di pesisir di itu aneh. Tapi sekarang ini ada konglomerat yang punya banyak uang, sekarang itu jalan-jalan keluar angkasa. Mereka di sana melaksanakan salat, berat salat di ditu mah. Kudu dirantai. Karena memang tidak ada gaya gravitasi. Rek sujud jika kurang THC. Tidak ada gaya gravitasi. Di sana itu tidak akan ada yang jatuh. Ngan ngoleang gitu ta. Aidi orang panragrag jatuh itu biasa karena memang ada gravitasi. Di sana tidak. Jadi mereka itu tos wareg teuing jika nama di alam dunia di bumi mah tos cenah keluar angkasa. 8 hari di sana mereka biasa melaksanakan salat. Dan eta kumaha tuangna jiga nanya. Aduh. Aya sumur jengkol teh di ditu. Aduh. Di ditu aya sumur jengkol henteu gitu. Wa inna Ilyasa laminal mursalin idh qala liqaumihi ala tattaqun. Tidakkah kalian bertakwa? Bagaimana kita berdakwah kepada mereka? Ya, bagaimana kita berdakwah? Kita mengenalkan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah itu bagaimana? Kalau di kita itu ada Tuhan ya yang biasa disembah di masing-masing daerah. Di Sunda aya Sang Hyang Widi atau yang disebut dengan ya Gusti Yang Widi. Kemudian nanti di Bali itu ada dewa. Ada dewa Brahma, ada macam-macam. Kemudian mungkin di India itu ada dewa ini, dewa ini. Itu semua adalah innama sammaitumuha antum wa abaukum. Padahal tidak ada ya. Nenek moyang saja yang membuat seperti itu. Lalu orang-orang luar Islam dengan pengetahuan yang mereka miliki, Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu Tuhan apa? Toh pada ujung-ujungnya batu-batu juga. Buktinya mereka pergi ke Saudi, lalu mendekati Ka'bah. Ka'bah dibikin dari batu, di situ ada Hajar Aswad, pada nyiuman. Apa bedanya dengan kami? Nah itu. Jadi
Harus dibedakan. Nah inilah bagaimana caranya memberikan pengetahuan, penjelasan kepada mereka. Mereka menghina kita itu bisa jadi karena mereka modalnya tidak tahu, nekat. Ngan cik atuh ari kabodohan tetong ditemong-temongkeun, komo disiar-siarkeun mah ditarewak we ku umat Islam. Kitu teteh ditewak we, ternyata residivis. Ya, ayeuna ngaringkupan di dinya tah di Polwil Tabes. Ya, habis bagaimana karena dia menyampaikan kebodohan, tidak ingin mendapatkan penjelasan. Begitu. Jangan asal ngomong sekarang. Ya, tidak bisa orang asal ngomong. Kalau memang tidak mengerti, tanya. Tanya, jangan bikin kesimpulan yang salah terus disebarluaskan. Begitu. Maka dengan demikian harus dibedakan mana pengkultusan, pengkeramatan, mana taat kepada aturan. Untung Umar bin Khattab sebelum beliau mencium Hajar Aswad, beliau menyampaikan terlebih dahulu, Inni la'alamu annaka hajarun. Sesungguhnya aku tahu bahwa engkau ini adalah batu. La tadurru wa la tanfa'u. Batu itu tidak memberi madarat, tidak memberi manfaat, tidak membawa sial, tidak membawa hoki. Batu mah batu we. Jadi batu Hajar Aswad ini atau Hajar Aswad ini adalah batu biasa. La tadurru wa la tanfa'u. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalaulah aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tak sudi. Cuma karena Rasulullah menciummu, maka aku pun menciumnya. Jadi mencium Hajar Aswad bukan pengkeramatan, pengkultusan, akan tetapi taat kepada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan ibadah. Jadi mencium Hajar Aswad itu sudah bagian dari ibadah tawaf. Tidak ada sama sekali pengkeramatan. Tawaf di Baitullah bukan menyembah batu-batunya, bukan. Bukan menyembah bangunannya, tapi taat saja kepada aturan dan taat kepada perintah. Satu kali tawaf 7 keliling. Apa sebabnya 7? Siga salat maghrib mengapa 3? Mengapa katanya tawaf itu 7? Mengapa melontar itu 7? Ya, dari Allah dan Rasulnya sudah menyatakan demikian, terimalah. Dan itulah yang disebut dengan ibadah. Ibadah itu adalah mendekatkan diri dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya, serta dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri dengan cara seperti itu. Lain dengan mereka itu mengkeramatkan, mendewakan, mengkultuskan, begitu. Tapi Islam tidak mengajarkan pengkultusan, tapi taat kepada aturan. Begitu juga sa'i di Bukit Sofa, di Bukit Marwah, itu adalah bukan mengkeramatkan, mendewakan bukit, tapi seperti itulah Rasulullah telah mencontohkan. Sahkah sa'i di luar Bukit Sofa dan Marwah? Abdi mah cenah parantos sa'i, malih abdi mah ieu mah 7-nya, abdi mah 20 hiji. Di mana? Eta cenah di Tegalega. Oh, langkung ti sa'i Bukit Sofa Marwah. Bade 20 hiji, bade 100 kuriling oge. Silahkan, cuma itu tidak akan dikategorikan sebagai sa'i yang sah. Eta mah kurilingan we di dinya di Tegalega, olahraga itu. Ya, walaupun dengan jumlah yang banyak tidak akan jadi.
Makanya di Tegalega, di Gasibu itu dipakai untuk latihan manasik haji. Walaupun di sini berkali-kali orang pergi haji, anggar we teu sah. Sahnya ibadah haji itu kalau dilaksanakan di masyair, di tempatnya. Ada kan haji Tegalega, ibu-ibu pan osokan itu mayarnya teh 50.000, di mana ya mau ngahaji 50.000? Ibu-ibu persistri kan itu teh kadinya sami TK itu ya. Pakaiannya sama. Ya, kelilingnya juga sama, tapi anger we. Aya haji Ciganitri, aya haji Tegalega. Itu tetap belum sah ya. Sa'i di Gasibu, tawaf di Tegalega, ngelontar jumroh di Polda. Itu tidak akan jadi ibadah hajinya. Tapi di Makkah, Nabi pun melaksanakan ibadah haji karena beliau itu adalah orang Madinah. Di mana melaksanakannya? Di Makkah. Di Mekah. Makin tidak dimengerti lagi. Nah, cenah make jeung kudu ngabeungharkeun orang Arab. Atukeun bae. Begitu. Orang Arab mendapatkan keberkahan dari situ karena memang itu napak tilas dari Nabi Ibrahim. Kita mendapatkan keberkahan dari doa yang diterima dan doa yang dikabulkan. Jadi lebih baik kita bertanya ketimbang harus menyampaikan hal-hal yang tidak kita ketahui. Tidak mau memberikan sesuatu kepada mereka, itu tidak mau. Padahal kita sendiri juga mendapatkan keberkahan dari situ. Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Allah ditinggalkan, mereka sendiri menciptakan Tuhannya, yaitu Ba'al. Allah rabbakum wa rabba abaikumul awwalin. Allah Tuhan kalian dan Tuhan yang mengurus nenek moyang kalian yang terdahulu. Fakadzabuhu fa innahum lamuhdharun. Ternyata kaum Nabi Ilyas pun sama sebagaimana kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Musa, kaum Nabi Ibrahim. Mereka itu mendustakannya, dan yang mendustakan akan dihadirkan kelak di neraka. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari syirik, hurafat, tahayyul, pengkultusan, pendewaan, menganggap Tuhan yang tidak berhak untuk dijadikan Tuhan. Wa tarokna alaihi fil akhirin. Ilyas sudah ditakdirkan oleh Allah mengemban amanah dan tugas-tugas untuk membersihkan dan mendakwahkan ketauhidan kepada kaumnya. Salamun ala Ilyasin. Sejahteralah keluarga Ilyas yang mengikuti, yang beriman kepada kenabian dan kerasulan Ilyas, sungguh mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan. Ya, sama juga dengan bangsa kita, para pahlawan, orang-orang yang berjasa memerdekakan bangsa ini. Mereka itu kan telah berjasa. Mereka sudah mendapatkan pahala dari setiap jasa yang mereka berikan. Kita sebagai bangsa tentu tidak pada tempatnya untuk menghilangkan jasa-jasa mereka. Bahkan wajib kita ingat jasa para pahlawan, para ulama, para founding father kita ini. Kita wajib mengingatnya. Dan kita wajib mengisi kemerdekaan yang telah mereka rebut, ya.
dari penjajah. Cuma yang sering kita lihat itu, nah ini mengisi kemerdekaan ini justru dengan yang sebaliknya. Mengisi kemerdekaan itu dengan yang sebaliknya atau dengan yang tidak diinginkan oleh para founding father kita ini. Bersyukur bahwa kita sudah 70 berapa? 75 ya. 75 tahun merdeka. Begitu. Merdeka dari penjajahan. Merdeka dari penjajahan. Tapi wallahu alam, apakah kita ini sudah merdeka atau belum? Begitu. Tos teu aya ari walana nama. Ngan walana nate aya dina hawa nafsuna. Ada dari bangsa sendiri, ada dari berbagai macam sifat-sifat yang dimiliki oleh kita. Itu kan abdun itu bermacam-macam. Aya abdus syaiton, hamba setan. Diperbudak oleh setan, diperbudak oleh hawa nafsu, diperbudak oleh kapital, sehingga ada yang disebut dengan kapitalisme. Diperbudak oleh beraneka ragam macam budaya. Itu juga bagian dari perbudakan-perbudakan. Memang banyak abdi-abdi negara yang mengabdi kepada negara, tapi karena sudah terlalu lama mengelola, akhirnya negara jadi nu abdi. Itulah. Akhirnya orang lain tidak boleh, harus dirinya saja yang mengelola. Nah ini akhirnya seperti itu. Jadi dengan demikian, bagaimana yang disebut dengan syukur itu? Maka syukur itu adalah menerima atau memanfaatkan pemberian atau anugerah kenikmatan dari Allah sesuai dengan maksud Allah memberikan kenikmatan atau anugerah tersebut. Itulah yang disebut dengan syukur. Nah, isilah kemerdekaan itu dengan syukur. Kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita, isi sesuai dengan maksud Allah memberi kemerdekaan itu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Unggul dan tidaknya kaum Ilyas itu apabila mereka melaksanakan kebaikan. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Ilyas dan kaumnya termasuk hamba-hamba Allah yang mukmin. Dari 4 peristiwa, 4 kisah, tidak ada yang selamat kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Oleh karena itu, kata Imam Syafi'i, kalau seandainya ayat-ayat Quran ini semuanya itu tidak ada pun, cukup dengan surat Wal Asri. Wal Asri, innal insana lafi khusrin. Semua manusia itu rugi. Hanya 2 yang tidak rugi itu. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Iman we sareng amal saleh. Nah, hanya itulah kaum yang selamat. Wallahu a'lam bishawab.